Oke, hai semuanya, masih bareng saya Rizwan Zon, dan seperti biasa ya, ini adalah segmen yang ditunggu-tunggu nih ya, buktikan kamera. Dan sekarang kita akan membuktikan kameranya dari Vivo ya. Ini adalah smartphone yang baru aja dirilis, nanti tanggal 9 ya, ini kita buatnya sebelum tanggal 9. Nanti tanggal 9 bakal dirilis, dan untuk harganya sendiri jujur saya belum tahu ya. Dan ini adalah Vivo X200 Pro atau X200 ya. Jadi ada X200 yang regulernya dan ada X200 Pro. Ini adalah Vivo X200 Pro ya. Kita nggak bakalan bahas reviewnya, tapi kita bakalan cobain bagaimana kamera dari smartphone ini. Tapi disclaimer ya teman-teman ya. Ya, karena kan saya tuh bukanlah seorang fotografer profesional, begitupun dengan Isa ya saya. Jadi kita mencoba smartphone itu berdua ya. Kita bukanlah seorang fotografer profesional, jadi penilaian kita juga memang benar-benar penilaian apa adanya kita sebagai orang awam. Oke? Langsung aja mari kita bahas Vivo X200 Pro buktikan kamera. Oke, sekali lagi ya teman-teman ya. Jadi HP ini tuh dirilis tanggal 9 ya nanti ya. Harganya nanti kalian cek aja di Instagram saya sendiri ataupun di Instagram Vivo. Dan untuk speknya sendiri nih teman-teman ya. Kamera belakangnya ini tuh kalian bisa lihat sendiri ya, ini speknya udah bahkan kalau misalnya ngelihat dari tulisan speknya ya, kadang-kadang bingung juga ini tuh sebenarnya spek apa gitu ya teman-teman ya. 200 megapiksel Zeiss APO telephoto kamera dengan sensornya ini tuh HP9 atau HP9 teman-teman ya. Kemudian ada juga Zeiss True Color main kamera nih 50 megapiksel dengan Sony LYT 818. Kemudian ada juga nih ultra wide angle 50 megapiksel dengan sensor JN1 ya. Aduh, ini jujur saya juga nggak ngerti ya teman-teman ya. Ya beginilah untuk spek kameranya ya teman-teman ya. Nah, biar nggak penasaran nih langsung aja kali ya kita cobain nih teman-teman ya. Kita cobain langsung aja untuk kameranya nih. Sebentar kita screen record dulu ya. Nah, pertama nih, untuk mengakses 200 megapikselnya, langsung aja kita pergi ke More ya. Nah, di sini ada tulisannya nih, High Resolution. Nah, High Resolution ini tuh, secara defaultnya dia tuh di 50 megapiksel. Nah, kalau 50 megapiksel ini tuh ya, ini bisa ultra wide. Jadi, ultra wide 50 megapiksel, bisa normalnya ya 23 mm di 50 megapiksel dan 3,7 atau di 85 mm di 50 megapiksel. Nah, tapi kalau misalnya kalian pengen yang 200 megapiksel, kalian bisa pilih nih yang atasnya ini ya. Nih, aktifkan aja nih. 200 megapiksel high resolution. Dan ini tuh defaultnya tuh di 3,7 mm. 3,7 kali atau 85 mm. Hasilnya seperti ini. Lanjut kita ke mode foto teman-teman ya. Ini pas kita buka kameranya langsung masuk ke mode foto dan ini tuh bisa langsung kita akses untuk 0,6 kali atau 15 mm. Ada 1 kali, 2 kali, 3,7 kali, 10 kali sampai bisa sampai 100 kali. 100 kali ini tuh berarti ini tuh hyper zoom ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya idealnya sih di 10 kali ya teman-teman ya. Tapi kita juga bisa nih sampai 100 kali. Dan untuk hasilnya teman-teman bisa nilai sendiri ya. Jujur nih teman-teman lihat aja di sini. Ini hasilnya tuh bagus teman-teman. Asli ya, ini hasilnya bagus ya. Ini buat saya pribadi, buat orang awam yang kayak saya nih ya, nggak tahu kenapa ini bagus banget ya. Bahkan 100 kali zoomnya aja ini masih bisa terlihat dengan baik ya, dengan detail gitu ya. Sebagai orang awam ya, saya langsung merasa kayak gini teman-teman ya. Kayaknya kalau udah masuk smartphone level flagship itu, balik lagi ke kita tuh bukan masalah bagus enggaknya, tapi selera ya. Entah itu misalnya selera tone warnanya gitu. Mungkin yang sebelah shadow-nya agak diturunin, yang ini shadow-nya agak dinaikin gitu. Atau mungkin saturasinya yang brand sebelah agak dinaikin, yang ini dinetralin. Kayaknya lebih ke selera. Jadi kalau misalnya untuk pengambilan gambar, detail dan lain-lain, kalau namanya kelas flagship udah bagus gitu teman-teman ya. Gitu ya. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, oke? Nah, karena ini tuh menarik banget ya. Ini tuh udah ada telefotonya nih ya. Jadi kita bisa 1 kali, 2 kali, sampai 3,7, 10 kali gitu ya. Nah, ternyata teman-teman ya, ini tuh ada juga yang namanya telemakro. Jadi kalau misalnya kita, nih misalnya objek ya, ini kita tuh deket banget gini ya. Nah, ini kalaupun kita zoom gitu ya, tetap
bisa kelihatan detail gitu teman-teman ya. Jadi ini sebutannya telemakro ya. Atau yang paling simpelnya nih teman-teman ya. Nih, perhatikan di yang atas ini ya nih. Nah, ada kayak gambar bunga gitu ya. Nah, ini diaktifkan aja nih. Nah, ini jadi super makro. Bedanya kalau misalnya super makronya nggak kita aktifkan, nih di sebelah kanannya ini ya. Nih tuh ya, lihat di sebelah kanannya ini tuh ya, nggak ada apa-apa gitu ya. Nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya super makronya kita aktifkan, pas kita zoom nih, tuh. Jadi kayak ada stabilizernya gitu dan preview sedikit kotak gitu ya, biar kita tahu di mana sih objek yang kita ambil gitu ya. Nah, ini bagus nih. Nah, ini bisa sampai berapa nih? Telemakronya bisa sampai 20 kali loh, bayangin. Mantep ya. Untuk hasil fotonya seperti ini. Nah, sementara nih teman-teman ya, untuk ultra wide-nya nih ya, jujur buat saya pribadi ultra wide-nya bagus-bagus aja ya teman-teman ya, apalagi kan ini resolusinya juga udah 50 megapiksel. Cuma memang kadang-kadang nggak tahu kenapa, kadang-kadang saya ngelihat yang ultra wide-nya ini tuh kurang begitu bright. Kadang-kadang tapi ya dia nggak selalu gitu ya. Jadi kadang-kadang kayak kurang bright, jadi agak sedikit gelap gitu ya kalau saya sendiri ngelihatnya ya. Tapi overall selama saya foto-foto pakai HP ini, baik lensa utama ataupun ultrawide, hasilnya mantap. Nah, sekarang kita masuk ke potret nih. Aduh, ini potretnya cakep teman-teman ya. Asli, ini adalah potret nih. Ini saya punya hasil fotonya. Ini saya difotoin sama Isal nih potretnya nih. Nah, jadi potretnya ini tuh nih, pas kita buka menu potret ya teman-teman ya. Ini ada 23 mm, 35 mm, 50 mm, 85 sampai 135 nih untuk potretnya ya. Nah, sebenarnya nih kalau misalnya kalian pengen nyobain diubah-ubah ini ya, bokehnya ya, bisa biotar, speed, sonar, ini bisa juga ya teman-teman ya. Kalian tinggal diaktifkan saja nih untuk bokehnya. Kemudian bisa juga nih bahkan untuk beauty-nya kalian mau diaktifkan mau enggak, silahkan diatur aja, itu bisa ya teman-teman ya. Nah, bahkan di sini juga ada kayak stylenya gitu ya teman-teman. Ada natural, tekstur, kemudian vintage, gray, black and white sampai panning. Terus di bawahnya ini ya teman-teman nih. Nah, ini ada lensanya nih. Lensanya bisa 23 mm, 35, 50, 50, 85, 85 figur, 135 mm close up. Wah, ini macam-macam. Ini saking banyak fiturnya, saya juga nggak sempat ngulik sebanyak itu ya. Tapi intinya saya difotoin sama Isal, ya udah potret langsung aja jepret gitu. Dan ini hasilnya, lihat. Ini teman-teman hasilnya ya. Nih, untuk di 23 mm aja, ini udah bagus banget nih. Background belakangnya bokeh, mobil yang di belakang ini bokeh gitu ya. Tulisan AGI-nya tuh ya, Bang Agi tuh ya bokeh juga. Ih, cakep banget ya. Sementara yang di depannya tuh, yang objek di depan atau sayanya, ini tuh bener-bener detail tuh. Ih, bagus banget ya, ampun. Gila ya. Nih, apalagi kalau di 103 mm, 135 mm. Teman-teman perhatiin ya, nih kita zoom ya. Nih, gimana sih? Nah, kita zoom teman-teman. Ini tuh asli keren banget. Ya, lihat deh. Detail helaian rambutnya ini masih dapat, teman-teman. Detailnya dapat, bokehnya. Aduh, mantep banget. Udahlah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini hasil fotonya nih. Foto saya sama foto Isat, silahkan teman-teman komentar sendiri aja gimana untuk kualitasnya, oke? Berikutnya nih, yang menariknya nih, jadi ada juga fitur yang namanya snapshot. Asik ya. Snapshot ini tuh bisa 1 kali, 2 kali, 3,7 kali, dan 10 kali. Nah, snapshot ini tuh saya pakai, gini teman-teman, berhubung ini tuh sering hujan ya, jadi saya tuh jarang banget keluar nih, ini juga pas keluar hujan teman-teman ya. Ini snapshot ini tuh saya pakai pas di depan studio ini ada anak kecil yang lagi, hujan-hujanan. Dia nggak mau diem, dia bergerak,
lantung-lantung, jalan-jalan gitu ya, apa namanya, lari-larian ya, lari-larian gitu kan ya. Nah ini hasil fotonya teman-teman ya, silakan teman-teman bisa lihat sendiri deh. Ini bener-bener gokil nih, di 230 mm-nya bagus, di 85 mm-nya bagus, bahkan air hujan yang jatuh aja teman-teman ya, aduh kelihatan banget, ini bagus banget asli. Aduh ini bagus banget ya teman-teman, asli itu. Ini kayaknya saya bisa bilang Samsung tuh kayaknya ketar-ketir sih kalau ngelihat Vivo kayak begini, karena Vivo tuh kayak ngerubah standar flagship teman-teman ya. Ini dari sudut pandang saya yang memang saya tuh orang awam ya, nggak ngerti fotografi kayak gitu ya teman-teman. Lanjut nih sekarang. Nah ada juga nih sebenarnya foto landscape ya teman-teman ya. Tapi landscape ini tuh memang cocoknya sih kalau misalnya kalian mau foto-foto gunung gitu ya, mungkin foto-foto gedung di atas gitu ya kayak gitu. Nah ini cocok nih, cuman karena berhubung kita nggak ada di gunung gitu dan kita juga ke kota hujan mulu jauh ke Jakarta teman-teman ya, jadi ini belum kita coba. Nanti kita bakalan coba di video berikutnya, atau kalian bisa follow saya aja ya di Instagram, karena saya cukup sering juga share-share hasil foto di Instagram ataupun di TikTok. Oke? Nah tapi landscape ini tuh menarik loh, bisa 0,6, bisa 1 kali, 2 kali, 3,7 sampai 10 kali. Ini kelihatan nih, ngapain ya tidur di sini? Oke. Nah, oh iya, yang menariknya tuh ini teman-teman ya. Jadi untuk yang landscape, jadi ada 2 style yang baru ya. Namanya tuh atmosphere sama soft. Kalian boleh coba nih kalau misalnya kalian lagi naik ke gunung atau mungkin lagi kemana gitu ya. Yang penting ke alam-alam lah, yang cocok-cocok gitu ya buat landscape. Nah ini boleh dicoba nih, soft dan atmosphere. Oke. Kemudian ada apa lagi nih? Nah ada juga nih kamera depan deh, kita balik lagi. Sorry dulu, ke more-nya dulu aja ya. More ini tuh ada banyak banget pengaturannya teman-teman ya. Ada high resolution, panorama, ultra HD dokumen ya. Ini buat foto dokumen. Ada juga slow motion. Nah ini slow motionnya ini tuh bisa 4K 120 fps teman-teman ya. Bisa juga 1080 di 240 fps. Ini udah gokil sih, 4K 120 fps udah mantap ya. Kemudian apa lagi nih? Ada juga stage. Nah ini stage ini teman-teman yang menarik ya, super stage. Jadi ini tuh memang digunakan cocok banget kalau misalnya kalian nonton konser. Jadi ada 1 kali, 2 kali, 3,7, 10 sampai 20, bahkan sebenarnya bisa sampai 50 nih teman-teman ya. Oh bisa sampai 100 juga nih teman-teman ya. Jadi ada stabilizernya nih di samping kanannya ini nih. Tuh, jadi kita tahu ya. Tapi idealnya 20 lah udah sangat cukup ya teman-teman ya. Dan ini hasilnya bagus banget kalau saya coba di di kondisi biasa. Tapi cuman sayangnya karena kita belum nonton konser, jadi ya belum kita bisa contohin. Tapi nanti tanggal 9 insya Allah nanti saya bakal nonton konser Ari Lasso. Nanti kita coba ini ya. Jadi kalian tonton aja. Maksudnya kalian follow aja Instagramnya. Nanti bakalan saya share fitur super stage pas ketika nonton konser Ari Lasso di Instagram, oke? Atau nggak di TikTok, oke? Kemudian nih ada juga time lapse, udah jelas lah ya time lapse. Ini time lapse-nya ini tuh bahkan bisa di 4K, di berapa 4K-nya? 4K 30 fps, udah bisa 4K ya time lapse-nya. Ada juga untuk stabilizernya nih, tuh ada standar stabilization, ada standar stabilization, ada juga apa ini? Standar auto stabilization. Ya sama aja lah intinya buat ngestabilin ya teman-teman ya. Kemudian nih ada juga nih mode Pro. Nah, mode Pro ini tuh bisa untuk foto ataupun bisa juga buat video ya, teman-teman ya. Kalau misalnya untuk foto mode Pro-nya, kita lihat apakah ada RAW-nya. Kita lihat. Nah, ini. Oh, bisa teman-teman ya, ada RAW, bahkan ada Super RAW. Wah, mantep banget. Jadi buat yang memang kalian tuh fotografer banget gitu kan, ngambil pakai RAW, dieditnya bagus banget. Nah, ini bisa ya, ini file mentahnya banget lah ibarat kata ya, teman-teman ya.
Kalau saya sih JPEG aja teman-teman ya, karena kan bukan profesional juga ya. Kemudian untuk videonya nih, yang pro-nya ya, ada lognya juga. Ini tuh kayak log tuh kayak apa ya? Jadi log tuh kayak memang belum diolah kali ya, tone warna dan lain-lainnya gitu. Jadi kayak ya biasa aja tuh, kayak gini aja gitu tuh. Jadi nggak begitu cerah, nggak begitu apa. Nanti kita bisa color grading sendiri gitu ya. Ini namanya di log gitu ya. Istilahnya seperti itulah. Saya kurang ngerti juga. Mungkin kalau ada yang ngerti langsung tulis kolom komentar, oke? Lognya ini tuh bisa bisa ada sampai di 1080, bisa di 240 loh. Gokil emang ini. Ini bakal panjang videonya, jadi tonton sampai beres, oke? Ada juga mode night ya. Oke, ini night udah oke lah ya. Ini kalau night udah tau lah ya, night mode. Kemudian ada juga nih fitur supermoon. Jadi buat teman-teman nih yang memang pengen moto bulan supermoon bisa ya teman-teman. Tinggal pakai supermoon aja. Nah, sementara nih kita lihat ya teman-teman ya untuk kamera depannya nih. Nah, ini kamera depannya seperti ini ya teman-teman ya. Tuh, kalau misalnya foto di dalam ruangan sekarang nih. Ini bagus sih. Gak mungkin gak bagus. Nah, by the way, untuk kamera depan, potret video juga bisa ya teman-teman ya. Jadi bokeh gitu belakangnya bisa nih untuk kamera depan juga. Ini udah bisa ya, oke. Ini di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Bisa juga 1080 pixel di 24 fps ya, di 24 frame per second. Nah, sekarang untuk kamera belakangnya nih ya. Kamera belakangnya balik lagi sekarang ke video ya. Nah, kita lihat ya. Videonya ini kamera belakang bisa di 8K 30 frame per second. Mantap. Bisa juga 4K di 120 frame per second, 60 frame per second, 30 frame per second. Bisa juga di Full HD 60 frame per second, 30 frame per second. Kemudian kamera depannya nih 4K 60 frame per second. Ini udah sangat mantap banget ya. Jadi kalian bisa ngevlog menggunakan 4K 60 frame per second atau enggak Full HD 60 frame per second. Udah aman banget. Nah, sekarang potret video untuk kamera belakang. Kita lihat ya. Potret video untuk kamera belakang. Ini bisa kita zoom ya 1 kali, 2 kali, 3,7 kali. Bukan kita zoom. Jadi sekalinya kita nge-record itu mau yang 1 kali atau mau yang 2 kali atau 3,7. Jadi ada pilihannya gitu ya. Jadi nggak bisa dipindah-pindah. Jadi ya udah kalau misalnya kalian mau ngerekamnya 3,7 kali atau di 85 mm ya udah sekali itu doang gitu ya. Pencet dulu itu baru direkam gitu kan. Ini bisa di 4K di 30 frame per second. Nah, berikut adalah contoh hasil beberapa hasil video menggunakan Vivo X200 Pro. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan kamera depannya Vivo X200 Pro ya. Ini di kualitas 4K 60 fps. Kita lihat SDR-nya teman-teman ya. By the way, ini nggak pakai mikrofon ya. Ini langsung suara ke smartphone gitu. Ini nggak bisa ini ya teman-teman ya. Nggak bisa pindah langsung kamera gitu ke belakang, itu belum bisa ya teman-teman. Tuh. Wih, bagus kualitasnya. Tuh. Sekarang kita coba di Full HD ya. Nah, kalau ini di Full HD 60 frame per second. Bisa pindah kamera belakang dong. Bisa pindah lagi ke kamera depan. Mantap. Jadi bisa pindah-pindah tanpa mesti stop dulu rekamannya ya. Coba kita pindah lagi ya teman-teman. Kita pindah. Bisa juga pindah ke ultra wide angle. Satu kali, 2 kali zoom, 3,7 kali zoom, 10 kali zoom. Oh, bahkan bisa sampai 20 kali zoom teman-teman ya. Tuh. Oke, pindah depan. Nah, ini bisa pindah ke kamera depan lagi. Cakep nih, mantap. Nah, sekarang ini saya menggunakan fitur yang namanya Dolby Vision-nya nih teman-teman ya. Saya aktifkan Dolby Vision-nya di 1080 pixel di 60 frame per second. Nih. Aduh, ini agak gerimis ya. Oke, kita naik tangga. Bagaimana menurut teman-teman, gimana kualitasnya nih? Macet. Udah macet, gerimis lagi ya. Aduh. Oh. Masya Allah, tabarakallah, ini ganteng banget nih orang ya. Dan ternyata 4K di 60 fps juga bisa kita aktifkan Dolby Vision-nya nih. Ya, beginilah untuk 4K 60 fps Dolby Vision. Asli ini bakalan banyak banget sih hasil perekaman videonya ya. Jadi kalian mesti tonton sampai beres supaya kalian yakin untuk membeli HP ini.
Vivo X200 Pro. Cakep asli ini nih. Kita turun tangganya ya. Nah, di kamera depannya ini tuh ada namanya fitur Steady Face. Cuma sayangnya Steady Face ini tuh tidak bisa sambil mengaktifkan Dolby Vision dan tidak bisa untuk di kualitas 60 fps. Ini hanya bisa di 1080 pixel di 30 frame per second. Ini Steady Face ya teman-teman ya. Tapi menariknya bisa pindah kamera belakang juga nih. Tuh. Nah, bisa pindah lagi kan? Oke, ini Steady Face ya teman-teman ya. Wih, ada juga fitur Vocal Enhancement. Ini kemungkinan, ini jujur saya nggak tahu nih Vocal Enhancement ya. Tapi kemungkinan untuk lebih meningkatkan kualitas suaranya kali ya. Kalau misalnya kalian nge-vlog di luar ruangan seperti ini. Waduh, Masya Allah. Gerah banget ya Allah. Gimana menurut kalian nih? Untuk kualitas audionya ataupun untuk gambarnya ya, kualitas videonya ya. Sekarang kita coba untuk kamera belakang nih 8K di 30 frame per second ya. Ini di 8K di 30 frame per second nih, lihat teman-teman ya. Ih, bagus banget ya ini. Ini bisa kita zoom nih. Ini zoom 2 kali sampai zoom 5 kali teman-teman ya. 8K di 30 frame per second ya. Ini di 8K 30 frame per second. Nah, 2 kali mantap ya. Tuh. Tuh. Bagus nih tuh. Nih sekarang kita cobain ya. Ini 4K di 30 frame per second tanpa mengaktifkan fitur Dolby Vision-nya ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, beginilah kualitasnya nih. Ini tanpa Dolby Vision. Sekarang kita coba aktifkan Dolby Vision ya. Nah sekarang ini di 4K 30 frame per second dan sudah mengaktifkan fitur Dolby Vision. Warnanya jadi jauh lebih keluar ya teman-teman ya. Tuh. Nah kalau ini untuk 4K di 60 frame per second dan sudah mengaktifkan fitur Dolby Vision ya. Ini kita coba ajak jalan ya. Jadi Dolby Vision hanya bisa sampai di 4K 60 frame per second. Karena untuk 4K di 120 frame per second belum bisa Dolby Vision ya teman-teman. Ini cakep nih. Aduh, ini udah 4K bagus banget ini. Aduh. Nah ini di 1080 pixel di 60 frame per second dan sudah bisa mengaktifkan fitur Ultra Stabilization ya. Jadi bisa nih Ultra Stabilization di Full HD 60 frame per second. Nah kalau pengen stabil banget bisa di 2,8K dan sudah mengaktifkan fitur Ultra Stabilization. Ini di 2,8K dan sudah Ultra Stabilization. Oke, ini potret video di 4K di 30 frame per second ya. Nih, cakep banget nih. Terus kita juga bisa, nah, bedem, wadidaw, mantap ya. Bokehnya cakep banget. Jadi potret video ini tuh bisa 1 kali, 2 kali, sama 3,7 kali ya. Yang ini 1 kali nih teman-teman ya. Kalau yang ini 2 kali ya teman-teman ya. Nah kalau yang ini 3,7 kali. Ini potret video di 1080 pixel di 30 frame per second. Belakangnya bokeh ya. Ngikutin muka tuh teman-teman ya. Tuh. Set. Tuh. Vlog jadi makin mantep nih. Oke, sekarang kita bahas untuk foto malamnya ya teman-teman ya. Nah, untuk foto malamnya sendiri, jujur, buat saya pribadi, ini teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Ini hasilnya bagus, teman-teman ya. Bahkan nggak perlu pakai mode night mode aja udah bagus. Cuma kalau misalnya pengen noise-nya bener-bener dihilangin, terus agak cerah gitu ya, teman-teman ya. Agak detailnya juga ditambahin gitu. Mungkin teman-teman bisa pakai night mode. Cuma saya sendiri jujur, saya lebih senang pakai ya mode biasa aja gitu ya, teman-teman ya. Mode biasa.
terus kita fotonya malam-malam, jadi berasa banget gitu, ambient malamnya tuh berasa gitu. Oke, silakan teman-teman yang nilai sendiri aja untuk ini ya, hasil foto di low light-nya. Nah, berikutnya teman-teman ya, ada fitur yang saya suka banget nih. Kalau misalnya kalian memang sering banget foto-foto di pinggir jalan ataupun street fotografi gitu ya. Ini tuh fiturnya namanya street mode. Tapi kalau untuk di kameranya sendiri, namanya nih, kalian buka menu kameranya ya. Namanya humanistic. Tuh, humanistic. Nah, ini bagus banget teman-teman ya. Di bagian atasnya kalian bisa lihat sendiri ya, kita bisa mengatur white balance-nya, aperture, kemudian shutter speed, exposure value, sampai milimeternya juga bisa kita atur ya teman-teman ya. Nah, di sini tersedia 24, 28, 35, 50, 85 sampai 135. Dan yang paling saya suka nih, ini nih. Jadi di filternya atau di stylenya ya, ada tekstur, ada black and white, ada vivid, dan ada natural by Zeiss. Nah, jujur saya paling suka menggunakan fitur black and white-nya. Nggak tahu kenapa gitu, berasa banget, bagus banget gitu. Apalagi foto orang gitu ya, street photography gitu ya. Apalagi foto orang yang udah berumur gitu ya. Aduh, kelihatan banget gitu bedanya ya teman-teman ya. Ini hasilnya bagus banget. Dan yang paling saya suka nih, jadi pengaturannya aja banyak teman-teman ya. Selain kita bisa mengatur grid line-nya, kita juga bisa mengatur watermark-nya nih mau seperti apa, boleh diatur ya. Bahkan shutternya aja, shutter tipenya aja nih bisa kita atur ya. Ini saya kasih nama sendiri, Air Zone, Rizwan Zone gitu ya. Sampai bisa di setup seperti itu teman-teman ya. Nah, berikut adalah nih hasilnya ya untuk fitur humanistic atau street mode-nya yang ada di Vivo X200 Pro. Nah, saya jujur pengen kalian tuh terbuka aja gitu ya. Gimana menurut kalian hasil kamera street mode-nya ini atau humanistic-nya ini? Karena kamera HP ini tuh menurut saya udah bagus banget ya. Bahkan ketika objek bergerak aja ya, kita bisa motret objek itu dengan sangat detail. Biasanya saya pakai mode brush gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tekan shutternya gitu kan terus-terusan, nanti bakalan ke foto 20 kali, sebanyak 20 kali. Nah, itu sangat ngebantu banget sih. Entah itu mau menggunakan fitur snapshot ataupun foto biasa gitu ya. Tapi ketika di brush ya, jadi kita bisa mengambil objek yang sedang bergerak. Oke, teman-teman ya, gimana nih menurut kalian hasil kamera dari Vivo X200 Pro? Sebenarnya banyak banget fiturnya ya, jadi sangat amat panjang banget kayaknya nih. Ini pas lebih dari 20 menit ini, yakin. Karena saking banyak fiturnya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian masih merasa kurang, Bang John ini kayaknya kurang nih hasil kameranya nih ya. Kalian request aja, tulis kolom komentar atau mungkin ya DM saya ke Instagram. Nanti kita buatkan part 2-nya. Tapi kalau mau kita fokusin aja. Misalnya nih, Bang John buatnya ini aja deh. Buat di malam hari doang. Oke, nanti kita foto-foto di malam hari. Bang John buatnya buat slow motion doang dong. Nanti kita ngambil video slow motion doang gitu aja. Oke, teman-teman ya. Dan nanti juga kalau misalnya kalian pengen ngeliat perbandingan iPhone dengan Vivo X200 Pro ya, follow aja di Instagram saya ya. Nanti saya akan coba bandingkan 4K 120 fps-nya gitu ya sama si iPhone dan si Vivo X200 Pro. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada yang tanyakan, boleh tulis di kolom komentar ataupun DM saya ke Instagram ya. Dan kalau misalnya ada yang mau ngasih masukan, monggo ya, ditunggu masukannya. Oke.
Oke, udah kali ya. Udah ya teman-teman ya. Dadah. Bye.